Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Mikroekonomi 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno dari FEUNY yang akan memaparkan materi mengenai monopolistic competition. Simak video berikut ini. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Safira Nur Fadila, kemudian Kamilia Medusta, Pungki Andriana Safitri, dan Isti Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi monopolistic competition yang kami jabarkan dalam 4 subbab. Yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri pasar monopolistik, yang kedua demand and marginal revenue dari pasar monopolistik, yang ketiga long run equilibrium dari pasar monopolistik, dan yang terakhir mengenai perbedaan dan persamaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Sebelum membahas pasar monopolistik lebih jauh lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian pasar monopolistik. Menurut pendapat ahli Sugi Harsono, pasar persaingan monopolistik merupakan suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan atau penjual dalam satu jenis produk tertentu. Tetapi, ada perbedaan ciri khas produk dari masing-masing perusahaan atau penjual, sehingga masing-masing perusahaan atau penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga jualnya. Berikut ciri-ciri pasar monopolistik. Sebagai suatu pasar, persaingan monopolistik memiliki ciri-ciri atau syarat agar suatu produk digolongkan dalam pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Terdapat banyak produsen atau penjual, akan tetapi tidak sebanyak seperti dalam persaingan sempurna. Jika dibandingkan keseluruhan pasar dengan seluruh produksinya, produksi dilakukan sedikit karena perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini adalah sifat yang penting untuk bisa membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Karena produk-produk yang dihasilkan berbeda karakteristik, maka secara fisik cukup mudah bagi konsumen untuk membedakan produk keluaran perusahaan satu dengan produk keluaran perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Pada pasar monopolistik, konsumen cenderung menyukai produk dan tidak mudah untuk berpindah pada produk lainnya. Tentu, hal ini membuat jika suatu perusahaan ingin menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi, maka ia masih mempunyai pembeli setia. Namun, jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelumnya. Dan sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga jualnya, tidaklah mudah untuk mendapat konsumen baru yang lebih banyak. Yang keempat, relatif mudah untuk keluar atau masuk ke dalam industri atau pasar. Industri yang ingin masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tergolong mudah, tidaklah sulit masuk ke pasar monopoli dan oligopoli. Akan tetapi, tidak segampang industri yang ingin masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Yang kelima, sangat aktifnya persaingan promosi penjual atau promosi iklan sangat diperlukan. Harga tidak menjadi penentu besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual suatu produknya dengan harga yang cukup tinggi, tetapi masih bisa menarik banyak pelanggan untuk membeli produknya. Dalam pasar monopolistik, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan pasar monopolistik yang pertama, yaitu jumlah produsen yang tidak terbatas, serta persaingan bisnis antara produsen memberikan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu memiliki banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah, sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Yang ketiga, konsumen di pasar ini sangat besar, karena produk yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari. Yang keempat,
konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Untuk kekurangan pasar monopolistik yang pertama, yaitu pasar monopolistik, yaitu bentuk pasar yang persaingannya sangat ketat. Bagi itu, dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Produsen yang kurang dalam modal dan kurang pengalaman biasanya akan cepat keluar dari pasar monopolistik. Yang kedua, bentuk pasar ini memerlukan modal yang sangat besar, baik untuk produksi, operasional, maupun pemasaran. Para pemain di pasar ini adalah mereka mempunyai modal besar dan pengalaman yang terbaik. Yang ketiga, tuntunan untuk selalu melakukan inovasi akan membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga berimbas pada harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, untuk contoh dari pasar monopolistik itu terdapat air mineral dan produk mie instan. Untuk air mineral terdapat produk atau merek yang sangat berbeda-beda, seperti Aqua, Le Mineral, dan Fit. Untuk mie instan, yaitu produk Indomie, mie sedap, Super Mie, dan Sarimi. Diferensiasi produk. Pengertian dari diferensiasi produk itu sendiri, yaitu pembeda antara produk sejenis, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh. Perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pengertian lain menurut ahli atau Kotler, diferensi produk ialah penawaran produk perusahaan yang mempunyai sesuatu yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik yang akan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Parameter diferensiasi produk menurut Philip Kotler. Yang pertama yaitu bentuk. Bentuk adalah ukuran, model, atau struktur fisik sebuah produk. Yang kedua, keistimewaan atau furnitur adalah karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Yang ketiga, mutu kinerja atau performance adalah tindakan yang mengadu pada level di mana karakteristik itu beroperasi. Yang keempat, yaitu mutu kesesuaian atau conformance quality adalah tingkat sebuah unit yang diproduksi adalah identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Yang kelima yaitu daya tahan atau durability adalah suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan atau berat merupakan atribut yang berharga untuk produk-produk tertentu yang ditimbulkan oleh produk yang rusak atau gagal. Yang keenam yaitu rancangan atau desain adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan pelanggan. Seorang ahli marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya, dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 3 syarat dalam melakukan diferensiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu diferensiasi harus dapat mendatangkan nilai tambah yang tinggi kepada konsumen. Berkaitan dengan hal ini, produk harus mempunyai perbedaan dengan produk yang lain, tetapi bukan asal beda saja. Perbedaan yang diciptakan harus mempunyai makna terhadap konsumen. Contohnya, mobil Isuzu menyatakan diri sebagai mobil yang irit dengan menyebut dirinya Raja Diesel. Pernyataan tersebut secara bertahap akan menimbulkan persepsi bahwa Isuzu merupakan mobil diesel yang irit di benak konsumen. Irit merupakan diferensiasi yang sangat jelas dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Yang kedua, yaitu diferensiasi harus merupakan sebuah keunggulan dari pesaing. Tidak ada satupun produk yang tanpa pesaing. Oleh karena itu, diferensiasi yang dilakukan harus mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan pesaing.
Dengan begitu, produk mempunyai posisi lebih kokoh dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, obat batuk komik. Pada awalnya, obat batuk selalu dikemas dalam botol atau tablet, tetapi komik membuat keunggulan melalui perubahan botol ke saset. Inti dari diferensiasi obat batuk komik ialah memberikan kemudahan yang dapat dikonsumsi kapan dan di mana saja. Yang ketiga, yaitu diferensiasi harus mempunyai keunikan. Keunikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbeda, namun sangat khas dan sulit untuk ditiru pihak lain. Salah satunya, agar tidak mudah ditiru oleh pesaing, maka diferensiasi tersebut harus merupakan sekumpulan sistem aktivitas yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya, motor Honda saat ini banyak mendapat persaingan dari motor Cina. Tetapi, jika dilihat rasanya, Honda akan tetap memenangkan persaingan mengingat Honda memiliki keunggulan dalam aktivitas jaringan pelayanan yang ada pada seluruh pelosok desa dan juga spare part yang harganya mudah serta mudah untuk didapatkan. Yang selanjutnya akan kami jelaskan mengenai demand of monopolistic competition. Demand pada pasar monopolistik pada dasarnya sama pada konsep demand, yaitu jumlah kuantitas yang diminta oleh konsumen pada periode waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini disajikan ada 3 kurva demand atau permintaan dari 3 pasar. Pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Perbedaan demand antara pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik adalah demand pada pasar persaingan monopolistik itu memiliki sifat yang lebih elastis daripada pasar monopoli. Dapat dilihat dengan jelas ya, secara slope atau kemiringan garis, pasar persaingan monopolistik memiliki demand yang lebih elastis daripada pasar monopoli. Ini juga dapat dikarenakan karena pengaruh karakteristik atau ciri-ciri pada persaingan monopolistik dan monopoli, di mana pasar persaingan monopolistik terdapat penjual yang lebih banyak daripada pasar monopoli, sehingga pilihan konsumen lebih banyak, sehingga sifat demand-nya bisa lebih elastis. Nah, sedangkan pada persaingan sempurna memiliki sifat demand yang elastisitas sempurna. Marginal revenue. Marginal revenue merupakan tambahan pendapatan atau revenue atas tambahan output yang dihasilkan. Misalnya nih, kita sebagai perusahaan, kita menambah output dari produksi kita. Maka dengan kita menambah output, otomatis pendapatan kita juga akan bertambah dari penjualan output. Nah, marginal revenue di sini adalah tambahan pendapatan dari adanya tambahan output yang kita produksi. Seperti itu ya. Nah, marginal revenue ini dapat kita ketahui melalui total revenue atau perubahan dari total revenue dibandingkan dengan perubahan kuantitas yang kita tambah. Nah, di sini atau dengan cara lain, marginal revenue merupakan turunan dari total revenue. Nah, total revenue sendiri diperoleh melalui harga dikali dengan kuantitas. Untuk kurva marginal revenue di sini memiliki slope yang sama dengan kurva demand atau permintaan. Akan tetapi yang membedakan antara kurva demand dan kurva marginal revenue di sini adalah intercept-nya. Intercept antara demand dan kurva marginal revenue itu memiliki perbedaan, yaitu setengahnya dari kurva demand. Nah, di sini ada kurva, yaitu kurva demand dan marginal revenue of monopolistic competition. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana kurva demand dan kurva marginal revenue dari pasar persaingan monopolistik. Tadi sudah sesuai dengan sifatnya ya, kalau kurva demand-nya itu lebih elastis. Nah, kurva marginal revenue-nya itu memiliki slope yang sama tapi intercept-nya yang berbeda. Kita lihat pertama kali dari kurva demand 1. Nah, di sini
pada garis titik-titik di sini, kurva dimen 1. Nah, maka pada kurva dimen 1 ini marginal revenue-nya itu berada di MR1 atau marginal revenue 1 pada kurva titik-titik di sini. Jika kurva D1 dan MR1 ini diteruskan sampai menyentuh pada key atau ordinate key di sini, maka akan memiliki intercept yang berbeda, tapi slope-nya tetap sama. Jika ini diteruskan, nanti MR ini merupakan setengahnya dari D1. MR1 tuh intercept-nya di key, itu setengahnya dari D1 dari titik origin. Seperti itu ya teman-teman. Terus jika terjadi penurunan demand, jika demand turun atau bergeser ke kiri dari D1 menjadi D2, maka di sini MR-nya juga bergeser. Dari MR1 turun ke kiri ke MR2. Nah, seperti itu ya, sistemnya sama pergeserannya. Jadi, jika demand-nya bergeser, maka marginal revenue-nya juga ikut bergeser. Untuk kurva equilibrium jangka pendek dapat dilihat dari perpotongan kurva MR dan MC. Ketika terjadi perpotongan MR dan MC, maka perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal dari produksi yang dilakukan. Nah, itu berada di titik I1 dan tingkat harga P1. Hal tersebut diketahui dari perpotongan MR dan MC ditarik ke bawah ketemu Q1. Berarti kuantitas maksimumnya diproduksi seperti di Q1. Kemudian ditarik ke atas sampai menyentuh kurva demand. Nah, di situ ditarik lagi ke kiri akan ketemu P1. Disitulah price maksimum yang dapat memaksimalkan laba dari perusahaan monopolistik. Jadi, keseimbangannya Q1 dan harga P1. Untuk mengetahui pendapatannya bisa diketahui dengan P dikalikan Q, sehingga total revenue dari perusahaan itu sebesar P1, C, I1, dan 0. Untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari titik maksimal atau titik perpotongan antara MR dan MC itu ditarik sampai memotong kurva AC atau average cost. Nah, disitulah diketahui titik biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk berproduksi, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi suatu perusahaan itu sebesar A, B, Q1, dan 0. Sehingga perusahaan mendapat laba sebesar P1, C, D, dan A. Sementara pada gambar di sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan atau C, sehingga harga atau P lebih rendah daripada average total cost atau AC. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian. Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Besar kerugian minimal terlihat pada area segi 4, P2, G, K, dan L. Equilibrium jangka panjang di pasar persaingan monopolistik. Untuk kurva equilibrium jangka panjang adalah zero profit, yaitu tidak mendapat untung dan tidak mendapat rugi. Mengapa tidak mendapat untung dan tidak mendapat rugi? Karena saat mendapatkan keuntungan, perusahaan lain tertarik untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Jadi, karena banyak pesaing, demand-nya menjadi turun. Karena demand-nya turun, maka profitnya jadi berkurang dan nol. Jika untuk pasar yang awalnya rugi, karena perusahaan tidak mau rugi dan ada perusahaan yang keluar dari pasar, untuk konsumen pilihannya semakin sedikit, sehingga dapat meningkatkan demand dari perusahaan lain yang belum keluar dari pasar. Hal ini dapat menaikkan demand ke kanan, yang jadinya semula rugi menjadi zero profit tetapi tidak rugi. Perusahaan mengalami zero profit karena biaya yang dikeluarkan itu sama dengan pendapatan
yang didapatkan, yaitu dapat dilihat pada kurva, bahwa titik keseimbangan maksimal berada di titik PE dan BE. Pada titik PE dan BE tersebut menyentuh kurva demand dan kurva AC atau kurva biaya, sehingga antara biaya dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan monopolistik itu sama, sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Baik, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persamaannya, yang pertama yaitu dalam pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan monopolistik, keduanya sama-sama memiliki banyak penjual. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak hanya terdapat banyaknya penjual, akan tetapi banyak juga pembeli, dikarenakan mereka sama-sama memiliki banyak pilihan serta kesempatan saat berbelanja dan berdagang. Selain itu, resiko permainan harga juga berkurang, karena pembeli memiliki banyak alternatif dan sumber referensi harga. Begitu juga dalam pasar persaingan monopolistik, memiliki banyak penjual dan pembeli, akan tetapi tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Jika dibandingkan keseluruhan pasar dengan seluruh produksinya, pada pasar persaingan monopolistik, produksi dilakukan lebih sedikit, karena perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Persamaan yang kedua, yaitu baik pada pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan monopolistik, sama-sama memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Dan persamaan yang ketiga yaitu produsen atau perusahaan baik dalam pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan monopolistik dapat dengan mudah keluar masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti. Berikutnya, perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah dalam sifat barang. Barang pada pasar persaingan sempurna bersifat homogen, artinya barang yang dijual mempunyai jenis yang sama. Sedangkan pada pasar persaingan monopolistik, barang cenderung memiliki jenis yang sama, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Yang kedua, dalam hal penentu harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh price taker, artinya perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dan hanya dapat menetapkan harga output sebesar harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, semua perusahaan adalah price taker atau pengambil harga. Sedangkan pada pasar persaingan monopolistik, harga ditentukan oleh price setter, artinya perusahaan mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga. Yang ketiga, dalam hal harga jual produk. Dalam pasar persaingan sempurna, harga jual produk sesuai dengan harga pasar. Artinya, harga barang tidak bisa ditentukan oleh kedua pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penjual dan pembeli tersebut, yaitu berdasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Sedangkan pada pasar persaingan monopolistik, harga jual produk ditentukan dari citra perusahaan, artinya produsen mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun tidak sekuat pada pasar monopoli. Kemampuan mempengaruhi harga terlihat dari upaya produsen untuk mempertahankan ciri khas dan keunggulan dari produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, yaitu dalam hal promosi. Pada pasar persaingan sempurna, promosi atau iklan tidak perlu dilakukan karena barang yang dipasarkan bersifat homogen atau sejenis. Sedangkan pada pasar persaingan monopolistik, iklan sangat diperlukan karena harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Berikut berita harian yang kami temukan yang sesuai dengan materi kami, yaitu tentang pasar monopolistik. Persaingan industri air minum dalam kemasan di Indonesia relatif sehat. Kita ketahui bahwa salah satu contoh pasar monopolistik saat ini adalah pasar air minum dalam kemasan. Seperti contohnya
Le Minerale, Aqua, Fit, Amides, dan yang lain-lain. Dari masing-masing produk, air minum dalam kemasan memiliki diferensiasi produk atau perbedaan produk atau keunggulan masing-masing produk yang membedakan salah satu di antaranya. Misalnya dari bentuknya memiliki bentuk yang berbeda walaupun kemasannya ada yang sama jumlahnya. Kemudian memiliki keistimewaan sendiri. Seperti contohnya Aqua dengan keistimewaan sendiri, Le Minerale dengan keistimewaan sendiri. Kemudian juga memiliki pembeda dari produk satu dengan produk yang lainnya yang dapat menarik minat dari konsumen. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Bila masih ada keraguan atau kurang paham, dapat ditanyakan dalam grup mikroekonomik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.